Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desy Amelia Wedia Nurrohmah dengan NPM 10221519 dari kelas 4 EA 25. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen risiko, materi minggu ke-10 yaitu risiko pasar dan risiko kredit. Apa sih atau apa itu risiko pasar? Risiko pasar adalah kemungkinan kerugian yang dialami oleh perusahaan atau investor akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan, seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham, atau komoditas. Risiko ini bersifat eksternal dan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan. Ya. Ada 4 tujuan utama manajemen risiko pasar. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur potensi kerugian dari fluktuasi pasar. Yang kedua, mengendalikan dan meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut. Yang ketiga, ada melindungi nilai aset dan profitabilitas perusahaan. Dan keempat, menjaga stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Sumber utama risiko pasar itu adalah 5. Yang pertama, perubahan suku bunga. Nah, perubahan suku bunga ini mempengaruhi nilai obligasi dan biaya pinjaman. Yang kedua, ada fluktuasi nilai tukar, yang dimana ini berisiko bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, ada perubahan harga saham. Perubahan harga saham ini mempengaruhi nilai investasi dan ekuitas. Yang keempat, ada harga komoditas. Harga komoditas ini mencakup minyak, emas, dan bahan baku lainnya. Yang kelima dan terakhir, kondisi ekonomi dan politik global. Nah, kondisi ekonomi dan politik global ini termasuk inflasi, perang, dan krisis keuangan. Nah, bagaimana sih cara menerapkan manajemen risiko pasar? Yang pertama itu ada identifikasi dan pengukuran risiko. Itu menggunakan model statistik seperti value at risk atau VAR. Dan yang kedua ada diversifikasi portofolio, yaitu dengan menyebar investasi untuk mengurangi risiko. Ketiga, ada penggunaan instrumen derivatif seperti kontrak future, option, dan swap. Yang keempat, ada hedging, yaitu melindungi nilai aset dari risiko pasar. Yang kelima ini ada kebijakan internal perusahaan, itu membuat batasan exposure risiko. Materi selanjutnya itu ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau bunga sesuai perjanjian. Risiko ini sering dihadapi oleh lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan pembiayaan lain. Ada 4 jenis kredit. Yang pertama itu ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini biasa digunakan untuk kebutuhan pribadi, misalnya seperti kredit kendaraan atau KPR rumah. Terus yang kedua ini ada kredit produktif. Kredit produktif ini biasanya digunakan untuk kegiatan atau kebutuhan usaha, seperti misalnya kredit modal kerja dan investasi. Yang ketiga ini ada kredit jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kredit ini berdasarkan jangka waktu pelunasannya, yaitu ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, atau bahkan lebih dari 1 tahun. Dan yang keempat atau terakhir ini ada kredit tanpa agunan atau KTA dan kredit dengan agunan. Kredit ini berdasarkan jenis jaminannya. Untuk macam-macam risiko kredit, itu yang pertama ada risiko gagal bayar atau default risk, yaitu debitur tidak mampu membayar pokok atau bunga pinjaman. Yang kedua ini ada risiko konsentrasi, yang dimana terlalu banyak kredit diberikan pada satu sektor atau debitur tertentu. Yang ketiga ada risiko penurunan peringkat kredit atau downgrade risk, yaitu penurunan kelayakan kredit debitur. Yang keempat ada risiko
likuiditas kredit. Nah, risiko ini adalah kesulitan dalam menjual aset kredit di pasar sekunder. Yang terakhir, ada risiko pemulihan atau recovery risk. Risiko ini adalah tingkat keberhasilan dalam mendapatkan kembali dana setelah terjadi default. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi minggu 10 ini, yaitu resiko pasar dan risiko kredit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.